Lady angler yang satu ini sepertinya mendapat tarikan yang cukup besar. Terlihat betapa sulitnya ia saat mau menggulung tali pancing hingga reel berteriak beberapa kali. Kang Jajak ini gimana? Cecil, si lady angler ini menggunakan teknik mancing dasaran dengan memakai umpan yang telah disediakan di sini. Setelah melangsungkan perlawanan kurang lebih 10 menit, akhirnya seekor ikan RTC atau red-tailed catfish berukuran besar berhasil dinaikkan olehnya. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Strike Back Mania masih di sekitaran Jakarta. Dengan menggunakan teknik fly fishing, saya siap untuk bertarung. Nah, Strike Back Mania. Hari ini saya udah ada di kolam RCG nih, di daerah Gunung Sindur. Jadi di sini ada kolam yang isinya itu ikan-ikan predator besar-besar ikannya di sini. Uniknya nih, saya memancing dengan teknik fly fishing. Tarikan kecil pada tali membuat umpan menari di dalam air. Gerakan ini mampu menggoda predator untuk keluar dari persembunyiannya. Strike! Strike! Ini langsung nyala nggak ya? Hentakan terasa kuat di ujung joran, menandai dimulainya pertarungan. Setiap tarikan terasa berat. Apapun predator ini, tenaganya sungguh luar biasa. Perlahan, ikan mulai menunjukkan identitasnya. Dibutuhkan waktu 10 menit untuk meladeni perlawanan predator ini, sampai perlahan ikan mulai menunjukkan identitasnya. Nah bang, kayaknya dia mulai lemas nih bang. Besar Strike Back Mania. Nah. Ya. Nih, Strike Back Mania, red-tailed catfish. Ikan lele ekor merah, asli dari Sungai Amazon, Amerika Selatan. Ini sekitar 10 kilo ya bang? Ya, Mantap. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Karena sifat rakusnya, red-tailed catfish sering disebut river vacuum cleaner atau penyedot sungai. Itulah yang membuat pertarungan dengannya selalu penuh kejutan, kuat, liar, dan tak pernah membosankan. Fly fishing bukan sekedar lempar angkat saja, tapi soal akurasi dan rasa. Tarikan halus, sesekali ditarik cepat, lalu dibiarkan tenang. Strike! Kali ini, ikan juga berlari ke segala arah, memberi kejutan demi kejutan yang membuat Rian cukup kewalahan. Sang lawan pun akhirnya menyerah, seekor grass carp yang berhasil didaratkan. luar biasa. Grass carp atau ikan koan adalah spesies asal Asia yang dikenal sebagai pemakan tumbuhan sejati. Uniknya, ikan ini bisa tumbuh sangat besar, bahkan mencapai panjang lebih dari 1 meter dengan bobot belasan kilogram. Kucing Mania Strike Back. Mantap. Sambaran keras tiba-tiba saja terjadi. Umpan disambar tanpa ragu oleh sang predator. Perlawanan dimulai. Ikan terus berontak seakan mau menunjukkan kekuatannya. Perlahan tapi pasti, ikan berhasil diarahkan ke tepian. Nampaknya saya beruntung. Seekor arwana cantik akhirnya terangkat sambil memamerkan sisik indah berkilaunya. Lari cepet. Jadi kita harus pegang gini ya bang, supaya aman. Nah, arwana. Lumayan tarikannya, lompat-lompatnya juga keren sekali nih. Mantap. Karena sistem di kolam ini adalah catch and release, jadi langsung kita rilis aja ya. Oke.
Oke, mantap. Tuh, Bang Farid di sebelah sana strike juga tuh, Baramundi katanya. Coba kita lihat yuk. Strike, strike, strike. Wih, lompat. Mantap, lumayan ukurannya tuh, Bang. Ini kalau pakai fly fishing di sini bisa rating strike-nya itu bisa sangat tinggi, beda sama casting. Karena kalau casting ikan di sini udah terlalu pinter. Menurut Farid, seekor baramundi yang menjadi lawan dia kali ini. Kali Bang. Ikan berlari ke segala arah, meloncat lalu menyelam kembali sehingga memaksa Farid bermain untuk sabar sekaligus menjaga ritme perlawanan. Ya, benar. Seekor baramundi atau kakap putih yang menjadi incaran utama pemancing sport fishing berhasil ditaklukkan. Tuh, kalau fly fishing umpannya kecil. Ini pakai Charlie ya, Bang? Iya, pakai ini nama fly-nya itu Charlie nih, kecil. Jadi dia kayak udang, menyerupai udang kecil. Pancing mania strike back. Mantap. Baramundi memiliki kemampuan langka, yaitu bisa hidup di air tawar, payau maupun laut. Adaptasi ini membuatnya tahan di berbagai lingkungan, dari muara hingga sungai pedalaman. Untuk memancing di RCG ini, ada beberapa peraturan yang harus diikuti. Salah satunya mengenai pemakaian kail, yaitu tidak boleh menggunakan treble hook, harus barbless. Penggunaan kail tanpa tonjolan tajam ini populer di kalangan pemancing catch and release, karena lebih mudah dilepas dari mulut ikan serta mengurangi luka robek pada mulutnya. Umpan kembali saya lempar, gerakan harus mulai saya mainkan sehingga menciptakan ilusi seekor ikan kecil yang berusaha kabur. Strike! Sambaran dari penghuni misterius kali ini terasa begitu brutal, membuat suasana tegang seketika. Dia lagi, masih lagi. Mantap, dia nih tipikal ikan yang tenaganya itu kayak habis, tapi bisa tiba-tiba dia narik lagi. Nih kayak gini nih, dia barusan kayak lemas, nah tuh tiba-tiba dia narik lagi. Mantap, luar biasa tarikannya, red tail catfish. Lawan bergerak liar, mencoba melepaskan diri, saya harus bermain sabar, menahan tekanan sekaligus menjaga agar tali pancing tidak putus. Jadi meminimalisir luka di mulut si ikan. Benar saja, kembali seekor red tail catfish dengan tubuh kokoh berhasil saya naikkan. Mantap. Lumayan pegal, strike back mania, lumayan pegal nih tangan saya. Red tail catfish bisa tumbuh sangat besar, bahkan mencapai panjang lebih dari 1,5 meter dengan bobot puluhan kilogram. Meski ganas menyambar umpan, ikan ini sebenarnya omnivora. Ia bisa makan ikan kecil, buah-buahan, bahkan bangkai. Oke, ini dia red tail catfish. Oke, ikan asli sungai Amazon nih, motifnya cantik sekali. Ini keras sekali nih kepalanya nih. Ini kepalanya. Nih. Kalau diketok keras, luar biasa. Mancing mania strike back. Mantap. Sedang asik memancing, saya dikagetkan dengan seseorang yang cukup familiar bagi saya. Ya, dia adalah dokter hewan Handi Usman, yang dulu sempat menjadi host Mancing Mania Strike Back. Mumpung berada di RCG, Handi pun tak mau melewatkan momen untuk merasakan sensasi strike. Belum berapa lama melempar umpan, sambaran pun terjadi. Strike! Ya, strike. Keahlian memancingnya masih tetap terjaga nih strike back mania. Mantap! Tapi nampaknya sang predator tidak mau mengalah begitu saja. Tarikan demi tarikan pun akhirnya tak terhindarkan. Seekor ikan bawal babon akhirnya berhasil menyerah. Mantap! Mancing mania strike back, mantap. Meski terlihat jinak, bawal punya gigi yang kuat untuk menghancurkan buah dan biji, sehingga di alam juga berperan dalam menyebarkan benih tumbuhan.
Saya tak mau kalah. Baru saya mainkan umpan sebentar, tiba-tiba strike! Ikan langsung melompat menunjukkan dirinya. Wah, seekor arwana yang akan menjadi lawan sengit saya kali ini. Arwana pun berhasil saya kalahkan. Walaupun berukuran tidak terlalu besar, namun tarikannya begitu menyenangkan. Ini kita pakai barbless supaya ikannya bisa cepat dilepasin dari hook dan bisa segera dikembalikan ke kolamnya. Oke. Mancing mania strike back. Mantap. Ikan arwana dikenal sebagai salah satu ikan hias paling mewah di dunia. Faktanya, arwana sudah ada sejak zaman purba karena wujudnya hampir tak berubah sejak jutaan tahun lalu. Melihat saya berhasil strike arwana, Handi pun melipir ke kolam yang saya pancingi. Teknik casting pun ikut disambar. Strike! Ya, strike. Ya. Umpan soft lure milik Handi cukup mengganggu ketenangan dari arwana. Lompatan demi lompatan terus dilakukan untuk melepaskan kail dari mulut ikan. Tak butuh waktu lama, arwana pun berhasil diserok dengan sempurna. Mantap! Ya. Mantap. Dari sisi kolam lain, Rian kembali mendapatkan sambaran. Strike! Jorannya bergetar cukup kuat, tali terus ditarik keluar. Dilihat dari perlawanannya, sepertinya ukuran ikan cukup besar. Keganasan ikan pun dapat diredam oleh Rian. Dan inilah kejutannya, seekor mujair dipaksa naik oleh Rian. Hasil Rian kali ini memberi bukti bahwa ikan konsumsi pun mampu menghadirkan sensasi pertarungan yang tak kalah mengasyikkan. Mancing mania straight back, mantap. Umpan saya lempar lagi dengan tarikan pendek dan berirama. Strike! Tarikan mendadak itu menandakan predator sudah mengait erat di ujung senar. Setiap hentakan membuat adrenalin semakin naik, pertarungan benar-benar terasa sengit. Tapi sepertinya bukan ikan monster yang menyambar umpan saya ini. Kembali seekor ikan mujair yang berhasil menghiasi parade strike kali ini. Dapat ikan mujair. Ada mujair juga di sini ternyata. Ini cocok buat kita masak makan siang nih. Kayaknya yang lain udah pada mulai lapar dari tadi narikin ikan terus. Lumayan ukuran ikan mujairnya lumayan di sini ukurannya nih. Mantap. Ini boleh dimasak ya, Bang? Boleh. Oke. Ini bakal kita buat jadi makan siang kita hari ini. Hampir seharian kami memancing sampai lupa untuk mengisi perut. Karena mendapatkan ikan mujair, saya meminta izin untuk kami masak. Rian dengan semangat langsung menyiangi ikan mujair hasil pancingan kami. Nah, strike back mania. Sekarang kita mau masak nih, karena tadi kita nyari lauknya dapat ikan mujair. Jadi saya mau bikin pecak mujair nih, sama Bang Farid tentunya. Siap. Ini kita mau bagi tugas, nanti Bang Farid yang gorengin ikannya, saya bikin sambal pecaknya nih. Ini bumbunya udah siap, langsung aja kita masak. Oke. Setelah disiangi, ikan langsung dimarinasi oleh Farid sebelum digoreng. Untuk mengolah ikan air tawar, jeruk dan garam jadi kunci utama. Perpaduan keduanya mampu mengurangi bau amis, sekaligus menekan pertumbuhan bakteri. Rasa segar dari jeruk berpadu dengan gurihnya garam juga membuat daging ikan lebih lembut. Untuk bumbu pecaknya, biar saya yang olah nih strike back mania. Tapi sebelum saya haluskan bumbunya, saya oseng tanpa minyak dulu bumbu rempahnya. Tujuannya untuk menghilangkan aroma langu dan memberikan sensasi smoky saat dimakan. Ini sambal pecak ini makanan asli dari Jakarta dan sekitarnya ya, Bang? Iya, betul. Ya kan? Betul kan? Betul. Karena kita nih di daerah, masih di daerah antara Jakarta sama Bogor, makanya ini saya mau masak masakan daerah sini. Lanjut, tinggal kita haluskan bumbunya. Sambil dihaluskan, Farid mulai menggoreng ikan yang telah dimarinasi.
selesai nih saya nguleknya. Dia nggak perlu terlalu halus nih kalau sambal pecak. Ikannya juga hampir matang. Tinggal sentuhan terakhir nih. Di sambalnya saya mau nambahin air panas. Sedikit. Sama perasan jeruk nipis. Jadi ini rasanya lengkap nih. Pedas, asam, manis, sama asin-asin. Sangat memanjakan lidah pasti. Sambal pecak punya ciri khas yang berbeda. Bumbunya disiram air panas. Hasilnya, sambal pecak terasa ringan, pedas menyegarkan, dan pas jadi pendamping ikan goreng maupun bakar. Dari tampilannya sudah menggugah selera ya, pedas segar gitu. Mari kita makan. Sambal pecak adalah salah satu warisan kuliner khas Betawi yang sudah ada sejak masa lampau. Konon, hidangan ini lahir dari tradisi masyarakat Betawi yang gemar menikmati ikan air tawar hasil tangkapan sendiri, lalu melengkapinya dengan sambal sederhana tapi penuh rasa. Apalagi daging mujair mengandung protein tinggi untuk menjaga energi tubuh serta asam lemak sehat yang baik bagi jantung. Luar biasa. Ini ada kencurnya, jadi itu bagus buat menghangatkan badan. Apalagi kalau kita mancing outdoor gini, cuaca yang dingin atau hujan-hujanan, ada kencurnya sama cabai yang bisa bikin panas badan, itu mantap lah.